أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم ربنا أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada kata yang pantas al-faqir bisa ucapkan hanya rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sihah wal afiyah, nikmat bisa berlangkah menuju ke masjid, nikmat menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah jadikan kita dari orang-orang bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadi asy-syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Semoga Allah jadikan kita dari hamba-hamba yang bersyukur. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di awal pertemuan ini Al-Faqir tidak lupa untuk mengingatkan diri dan para hadirin bahwa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 2 Sya'ban. Sebentar lagi kita insyaallah akan berjumpa pada bulan Ramadan. Semoga Allah berikan untuk kita semua keberkahan di bulan Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan dan beri pertolongan untuk kita semua dalam beribadah, ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, qiraatul Quran, bersedekah. Bulan Sya'ban para hadirin, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kathirun ma yaghfal anhu an-nas. Banyak dari orang yang bisa bilang lupa tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bintu bulan Ramadan. Orang bisa melihat keadaan diri sendiri di bulan Sya'ban. Apakah semangat dalam beribadah, benar-benar persiapan untuk bisa semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Perlu setiap orang muhasabah pada diri sendiri. Bulan Sya'ban para hadirin, Nabi alaihi salatu wassalam, seperti apa yang disampaikan oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berbanyak puasa di bulan selain Ramadan seperti bulan Sya'ban. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dzalika syahrun yaghfalu anhu an-nas. Ini bulan yang banyak orang melupakan di antara Rajab dan Ramadan. Dan bulan ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, turfa'u fihi al-a'mal. Allah angkat
amalan perbuatan hamba-hamba Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya menyukai, saya suka untuk amalanku terangkat sedangkan ku dalam keadaan berpuasa. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk diri seorang hamba bisa bersabar dalam beribadah nanti di bulan Ramadan. Entah ibadah puasa, entah ibadah qiraatul Quran. Para salafus salih seperti yang disampaikan oleh banyak dari para ulama salafus salih, bahwa salafus salih tidak terlihat banyak yang membaca Al-Quran atau mereka beriktikaf sama Al-Quran seperti mereka terlihat di bulan Sya'ban. Oleh karena itu bulan Sya'ban itu dipanggil bulan para qurra, para membaca Al-Quran. Entah itu para imam yang mereka persiapan murajaah hafalan untuk mereka nanti salat tarawih dan salat tahajud, atau orang-orang yang mereka sedang murajaah agar mereka sampaikan tadabbur Al-Quran untuk masyarakat di bulan Ramadan, atau orang latih diri agar perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, latihan dari sekarang. Marilah kita para hadirin yang di antara kita melalaikan kesempatan beribadah, puasa sunnah, qiraatul Quran di bulan-bulan yang lalu, ini sungguh kesempatan untuk persiapan di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah berikan pertolongan untuk kita semua, beri yang terbaik untuk kita semua, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita ingin melanjut di buku Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Imam Al-Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, kita sampai di perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendirikan dakwah. Setelah wahyu yang pertama, yaitu Iqra, ayat yang pertama turun dari Al-Quran, setelah Allah Jalla wa'ala menyiapkan hati Nabi alaihi salatu wassalam agar bisa mengambil tugas yang berat ini, Allah Jalla wa'ala turunkan ayat atau awal ayat dari surat Al-Muddathir, yaitu qauluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Kalau kita melihat perintah ini, para hadirin, perintah ibaratnya atau kata-katanya simpel sekali, kata-katanya mudah sekali, akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mengerti ke dalam maknanya apa yang Allah Jalla wa'ala ingin dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita di malam ini belajar di ayat-ayat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Ayat ini itu sebagai perpindahan atau pergantian fase dari fase Nabi alaihi salatu wassalam menyiapkan dirinya dan hatinya untuk mengambil tugas yang berat ini ke fase yang turun di lapangan, ke fase yang mendirikan dakwah sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memulai dakwah yang begitu luas. Bahasa hari ini dakwah internasional. Kata Allah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir. Para ulama tafsir mereka bersepakat bahwa ayat-ayat ini, awal surat Al-Muddaththir, itu sebagai bidayah atau memulai tugas dakwah Nabi alaihi salatu wassalam untuk manusia setelah marhalah atau fase dakwah wahyu pertama. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu, awwal ma nazala min al-Qur'ani bid-da'wati wal-inzar. Kalau ayat yang pertama itu Iqra, akan tetapi ayat yang pertama turun untuk Nabi alaihi salatu wassalam, turun di lapangan untuk mulai berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu ya ayyuhal muddaththir. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, qala awwalu ma nazala min al-Qur'ani Iqra wa awwalu ma nazala fil inzari ya ayyuhal muddaththir. Pertama ayat yang turun dari Al-Quran yaitu Iqra, akan tetapi ayat yang pertama turun di peringatan atau untuk berdakwah kepada Allah Jalla wa Ala yaitu ya ayyuhal muddaththir. Berarti bahwa ayat-ayat ini dasar pertama dan utama dakwah Islam dari bisa kita bilang tugas Nabi alaihi salatu wasallam apa sih, dan materi-materi dakwah itu semua di dalam ayat ini. Terus juga sifat seorang da'i, yaitu sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Terus di ayat ini juga hajmul ibtila, yaitu ujian yang akan Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi. Lalu visi misi dakwah atau risalatul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita bermudarasah di ayat-ayat ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Kata Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Bangunlah, bangunlah untuk berikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada manusia. Al-inzar para hadirin, yaitu memberikan peringatan dengan bahasa serius. Itu dasar dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-inzar para hadirin, yaitu memberikan peringatan, bukan hanya kata anzir, akan tetapi tujuannya
untuk memberikan kesadaran untuk hati, untuk hati dalam itu bisa benar-benar bangun, sadar bahwa ada Allah, bahwa ada kewajiban pada kita para manusia, dan peringatan itu memberikan pengetahuan tentang orang yang kita bisa bilang orang yang tidak mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam atau tidak mengikuti perintah-perintah Allah, akhiratnya akan gimana? Terus waktu kematiannya caranya akan gimana? Ayat-ayat ini menunjukkan hal seperti ini. Kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, al-inzar, berikan peringatan, hatta taqa' rajfah wa zilzal fi qalbihi wa raw'ah, yaitu memberikan kesadaran pada hati. Karena peringatan itu bukan hanya kata peringatan itu dengan azab pada siapa yang mengikuti hawa nafsu atau tidak peduli dengan larangan-larangan Allah. Dan para hadirin, ketika kita akan melihat nanti di sirat Nabi alaihi salatu wassalam, hal itu jelas bahwa bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kebenaran untuk Quraisy, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berjuang untuk menyampaikan dakwah tauhid, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam melemparkan kesyirikan dan tidak sama sekali takut untuk menyampaikan hal itu, bahwa ibadatul asnam atau ibadat batung-batung itu adalah kesyirikan yang besar. Itu adalah kita bisa bilang kekufuran nikmat Allah yang berikan kepada kita. Oleh karena itu kata Allah Jalla wa Ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inni akhafu in asaitu Rabbi azab yawmin azim." Sesungguhnya saya takut atas azab Allah Jalla wa Ala ketika aku bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala, dan maksiat yang paling besar yaitu maksiat kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perintah yang kedua untuk An-Nabi alaihi salatu wassalam yaitu wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Rabbmu wahai Muhammad. Dan para hadirin, untuk membesarkan Allah Jalla wa Ala itu sungguh tidak hanya kata, perlu kita kembali ketika kita sering ucapkan Allahu Akbar dalam salat. Apakah kita mendalami maknanya, mentadabburi makna Allahu Akbar? Allahu Akbar para hadirin yaitu aqidah yang paling kokoh, jalan yang seharusnya kita sadar bahwa
tidak ada kesultanan, tidak ada kerajaan, tidak ada yang paling atas, hanya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada keagungan kecuali lillahi ta'ala. Tidak ada syariat yang kita bisa mengikuti kecuali darinya Jalla wa'ala. Itu artinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segalanya. Oleh karena itu seorang hamba harus mendalami makna Allahu Akbar ketika masuk di dalam salat, agar hatinya bisa hadir, agar musibah-musibahnya, ujian-ujian yang hamba itu menghadapi, merasa kecil ketika ia menghadapi Allah Jalla wa'ala di dalam salat. Subhanallah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ad-da'watu kulluha ala tahqiqi Allahu Akbar. Dakwah itu semuanya untuk kita mendalami kata Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, oleh karena itu dakwah Nabi alaihi salatu wassalam karena putar tujuannya untuk membesarkan Allah Jalla wa'ala, mengagungkan Allah Jalla wa'ala, pertentangan sama Quraisy, sama kemuliaan Quraisy, kedudukannya, kesultanan budaya Quraisy yang mereka tidak boleh ada yang bicara atau ada yang ingin membenarkan atau ada orang yang ingin membicara atau diskusi di budaya Quraisy. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam karena tujuannya untuk membesarkan Allah, pertentangan. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Allah di perintah yang ketiga dan perintah yang keempat pada Nabi alaihi salatu wassalam, wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kalau kita ingin menerjemahkan wa thiyabaka fatahhir, itu artinya sucilah pakaianmu wahai Muhammad. Warrujza fahjur, tinggalkan atau meninggalkan kesyirikan. Ar-rujza artinya syirik. Akan tetapi, apakah firman Allah Jalla wa'ala, sucilah pakaianmu, dengan sederhana itu saja? Kata para ulama tafsir, para hadirin, bahwa kesucian yang Allah ingin An-Nabi alaihi salatu wassalam mengikutinya, yaitu kesucian zahir dan batin, yaitu kalau bahasa para ulama at-tazkiyah. Dan at-tazkiyah para hadirin yaitu mencakup zahir dan batin, tidak fokus untuk satu bagian saja. Oleh karena itu kata para ulama, suci di sini artinya mensucikan jasadmu, mensucikan hatimu, dan mensucikan sulukmu atau perbuatanmu. Ini sifat yang harus kita menanamkan di dalam hati atau di dalam diri kita sebagai penuntut ilmu, sebagai
orang pendidik harus kita perhatikan kepada tazkiyatun nafs atau mensucikan diri kita zahir dan batin. Allah Jalla wa'ala perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk meninggalkan kesyirikan. Dan ternyata ar-rijz, yaitu asyirk, bukan dengan kata yang sederhana itu saja, mencakup kesyirikan dalam beribadah. Bermaksiat kepada Allah perlu kita tinggalkan untuk bisa mensucikan hati. Dan apa yang merendahkan fitrah kita perlu meninggalkan. Apa saja yang meninggalkan atau merendahkan fitrah perlu kita meninggalkan untuk mensucikan diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kesucian atau sucian ini hari ini kita sangat butuh untuk kita bisa sadar, karena pemikiran-pemikiran yang masuk yang ingin merubah pola berfikir di dalam dunia Islam, itu tujuan mereka fitrah, untuk merubah pola fitrah manusia. Oleh karena itu kita perlu kita sadar dan perlu kita didik diri kita dan didik orang yang di belakang kita untuk tetap atas fitrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Al-Imam At-Tabari di tafsirnya, amarahu Allah Jalla wa'ala bitathhiri nafsihi, ay anna Allah Jalla wa'ala amara an-nabi alaihi salatu wassalam bitathhiri nafsihi min adh-dhunub wa hajril awthan. Allah telah perintah pada Nabi alaihi salatu wassalam di ayat ini untuk mensucikan dirinya dari kemaksiatan dan meninggalkan al-awthan, yaitu ibadat al-awthan atau ibadatul asnam. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala, para hadirin, menyiapkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tugas ini, untuk dakwah ini. Bahwa ketika kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam sebagai teladan yang terbaik untuk umat Islam, Nabi alaihi salatu wassalam yang paling sempurna akhlaknya. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad atas khuluq atau akhlak yang paling mulia. Allah Jalla wa'ala, para hadirin, menyiapkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk dakwah ini. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam yang paling jujur perkataannya. Karena itu sebagai kita semua tahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dikenal sebagai as-sadiqul amin, orang yang paling jujur dan amanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi sebagai teladan. Allah Jalla wa'ala menyiapkan oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam yang paling suci sejarahnya. Semua orang menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan baik. Gak ada yang pernah menjelekkan Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali orang yang berdusta atau orang yang sombong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu masyarakat umat Islam akan menjadi teladan
yang terbaik. Perintah yang berikutnya para hadirin, yaitu perintah yang ke-6. Kata Allah Jalla wa Ala, wala tamnun tastakthir. Ini ada dua perintah, tamnun, tastakthir. Yang pertama, la tamnun, al-minnah itu ketika ada orang yang memberikan kebaikan pada orang lain, setelah dia ingin orang itu memuliakan dia karena dia telah berbuat baik kepada orang tersebut. Allah melarang bahwa seorang mukmin harus tetap ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pernah menunggu kebaikan dari orang yang kita buat baik padanya, yaitu al-minnah. Allah Jalla wa'ala juga melarang khuluq ini atau akhlak ini di surat Al-Baqarah. Hadirin, wala tastakthir. Jangan pernah merasa bahwa engkau adalah yang paling banyak beribadah, yang paling banyak kebaikan, yang paling banyak bersedekah, yang paling baik di antara yang lain. La tastakthir. Karena sungguh ini menunjukkan kesombongan. Subhanallah. Lihat kata-kata yang begitu simpel akan tetapi maknanya dalam sekali. Itu sungguh sifat seorang da'iyah. Bukan hanya itu pesan untuk Nabi SAW saja. Itu pesan juga bagi kita, para penuntut ilmu, para pejuang dakwah. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la tastakthir amalaka fatufsidu. Jangan pernah merasa engkau yang paling banyak amalnya, karena perasaan itu akan menghancurkan pahala amalan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ikhlas di jalan dakwah, ikhlas di dalam menuntut ilmu, itu yang paling perlu kita berjuang. Yang paling jihad yang besar, kata para ulama, asyaddul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling berat bukan perang di lapangan, akan tetapi mengendali hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perintah yang berikutnya dari Allah Jalla wa'ala pada Nabi alaihi salatu wassalam, wali rabbika fasbir. Bersabarlah karena Allah Jalla wa'ala. Bukan sekedar kata saja. Bersabar itu para hadirin, ada yang namanya kesabaran strategi di jalan dakwah. Kesabaran itu menunjukkan kesabaran atas gangguan. Dan seorang da'iyah, teman-teman yang pernah turun di jalan dakwah akan merasa hal itu. Perlu kita bersabar atas gangguan yang kita hadapi. Perlu kita bersabar atas kehinaan di jalan dakwah. Orang yang merendahkan kita, merendahkan dakwah kita, kita perlu sabar.
kesabaran atas orang yang berdusta, orang yang selalu mengangkat suara mendustakan apa yang kita sampaikan. Kita perlu sabar. Bersabar juga di dunia perang. Subhanallah. Hal itu nyata di dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Coba bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabar ketika Quraisy atau musyriki Quraisy mereka mengusir Nabi alaihi salatu wassalam dan keluarganya di Sy'ab Abi Talib, sampai Nabi alaihi salatu wassalam dan keluarganya makan daun-daun pohon, sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengikat batu di perutnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabar. Itu masa 3 tahun. Subhanallah, tidak sedikit. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam bersabar. Coba kenyataan kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam atas gangguan Quraisy ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersujud di depan Ka'bah. Ada yang orang naruh kotoran dari unta yang baru lahir. Setelah dia datang, Fatimah radhiyallahu taala anha nangis mengangkat kotoran itu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabar? Kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam ketika peristiwa hijrah, keluar dari Makkah malam di Gua Thawr 3 hari. Setelah dia jalan sama Abu Bakar ke Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabar. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabar ketika berjihad di jalan Allah. Nabi alaihi salatu wassalam, para hadirin, berluka-luka. Sabar Nabi alaihi salatu wassalam agar apa? Agar agama ini bisa sampai kepada kita. Subhanallah. Oleh karena itu kata Allah Jalla wa'ala pada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menguatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Allah di surat Al-Ahqaf, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para rasul sebelummu, para rasul yang mulia bersabar atas dakwah mereka. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari ayat atau perintah-perintah Allah pada Nabi alaihi salatu wassalam, kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, ini menunjukkan beberapa materi dakwah. Apa materi dakwah yang Nabi alaihi salatu wassalam fokus di masa Makkah? Yang pertama, tauhid. Ini yang pertama, yang paling utama. Nabi alaihi salatu wassalam fokus pada tauhid Allah Jalla wa'ala, untuk mereka meninggalkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, iman dengan hari akhir. Dan iman dengan hari akhir itu dasar muhasabah dan dasar peringatan. Karena di Quraisy atau waktu jahiliyah, mereka tidak percaya bahwa manusia itu akan kembali lagi di hari akhir. Oleh karena itu, dakwah Makkah itu fokus
untuk mengingatkan beriman pada hari akhir. Yang ketiga yaitu tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan diri sendiri, mensucikan nafsu dari hawa nafsu, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perbuatan jahiliyah. An-Nabi alaihi salatu wassalam fokus di dakwah Makkah untuk tazkiyatun nafs. Lalu yang keempat yaitu An-Nabi alaihi salatu wassalam di dakwah Makkah fokus untuk ikhlas, bahwa dakwah ini makna yang paling dalam dari dakwah An-Nabi alaihi salatu wassalam, makna yang paling dalam dari perhambaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala yaitu al-ikhlas. Oleh karena itu perjuangan seorang mukmin untuk amalannya selalu ikhlas lillahi ta'ala sungguh tinggi. Subhanallah. Yang kelima yaitu beriman kepada risalatun Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu penutup para rasul dan para nabi, dan itu menunjukkan bahwa manusia itu harus mengikuti apa yang sampaikan atau apa yang diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 5 hal yaitu dasar dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di masa Makkah. Tauhid, yang kedua iman dengan hari akhir, yang ketiga tazkiyatun nafs atau mensucikan diri, yang keempat adalah al-ikhlas, yang kelima beriman kepada risalatun Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat para hadirin di fase Makkah, dakwah Makkah itu bergantian. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dari dakwah keluarga sendiri ke turun di lapangan untuk dakwah semua manusia, menjadikan dakwah itu atau lapangan dakwah lebih luas. Kalau kita bisa di bahasa hari ini internasional. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dakwah Makkah, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di fase Makkah itu membangunkan ummah atas dasar aqidah, bukan atas dasar suku atau kabilah, atas dasar aqidah yang kokoh. Fase dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah, para hadirin, itu melahirkan generasi yang rabbani, generasi yang bersabar, generasi yang berjihad atas keyakinan aqidah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berubah muka sejarah di dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah dari kesyirikan ke tauhid, dari kezaliman jahiliyah ke adilan al-Islam. Subhanallah. Ini bisa kita kita bisa dapat faedah atau hal-hal yang bisa kita mengamalkan dalam kehidupan kita
sebagai pendidik, sebagai pendakwah dari ayat pertama di surat Al-Muddathir. Mungkin sebagai penutup majlis ini, para hadirin, bahwa masa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam itu perlu kita menjadikan amalan yang mengutamakan dalam kehidupan kita, atau bisa kita mengatur kehidupan kita dengan cara dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Da'iyah, pendakwah yang jujur, itu harus mulai dari diri sendiri. Orang yang dengar atau orang yang hadir di sebuah majelis ilmu tidak akan dapat pengaruhan dari dakwah seorang da'i kalau da'i itu tidak mencerminkan apa yang dia sampaikan. Hal itu penting sekali, dan subhanallah kita bisa melihat itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan bagaimana keadaan beliau untuk memulai dari diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat dekat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum manusia yang lebih luas. Semoga Allah jadikan kita mengikuti dengan sebenar-benarnya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kami sebagai pecinta sunnah Nabi alaihi salatu wassalam selalu mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita atas dakwah atau sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Semoga Allah berkahi kita, semoga amalan kita semua diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah ampuni kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا وجميع المسلمين عذاب القبر والنار. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.